sekarang, siapa nama kau? Ronaldo. Bisa olahraga? Bisa. Main apa? Tenis meja. Tak sesuai sama doa. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau Tuhan membawa peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, tanda waktu sudah mau habis. Inilah hebatnya Masjid Akbar ini. Baru saya tengok jam, oh rupanya udah 5:30. Jadi maksudnya, dia memang setiap setengah jam dia mati mic ini. Ini hebat ini memang. Berarti nanti begitu habis yang kedua nih, habis waktu. Ustadz-ustadz yang ceramah di Masjid Akbar ini perlu dikasih tahu bahwa waktunya sudah habis. Karena banyak ustadz ini bercakap saking surnya tak peduli dia, karena orang ramai semangat. Di ujung demikianlah tausiah yang singkat ini. Kata orang, apa kau singkat, aku dari tadi dah mau pulang. Tapi di Masjid Akbar kita tahu bahwa ustadz sudah ceramah 30 menit. Dari mana? Dari mic-nya mati. Bisa di setel mereka ini. Jadi masjid-masjid lain yang bingung cara ngasih tahu. Saya pernah ceramah di Riau. Di Riau itu ada namanya Jalan Harapan Raya. Habis itu masuk ke kiri, itu di atas meja ustadz itu dipasang 3 lampu. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Saya tanya pengurus, Pak Ketua Masjid, iya, ini masjid meja ini bekas juri MTQ atau apa? Kata dia, tidak Pak Ustadz, itu memang sengaja kami pasang. Maksudnya kalau hidup kuning berarti waktu sudah mau habis, kalau merah waktu habis. Kenapa dibuat begini Pak? Karena Ustadz kalau sudah masuk ke masjid ini banyak yang lupa waktu, katanya. Bagus juga ini, bisa ditiru nanti. Tapi di Masjid Akbar tak perlu lagi. Kenapa? Karena cara ngasih taunya lembut. Mic itu bisa di setel mati sendiri. Apa kabar Bapak Ibu jamaah Masjid Akbar? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau anak kita, keluarga kita, negeri kita, kampung kita dijaga Allah, jagalah sholat subuh berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh jangan keluar, duduk berzikir hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala, kanat lagu ka ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tammah, sempurna. Hadis hasan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi bagi yang sudah nyetor ONH, berangkat haji dari Palembang, store 2025, berangkat 2045. 20 tak Pak Ratu Dewa sekarang kalau store 2024 tahun berapa baru berangkat? 30 tahun. Berarti saya umur 27 sekarang. 37, 47, 57 baru berangkat. Nampaknya tak setuju jamaah. Jangan khawatir, jangan cemas. Tetap store ONH, tetap cari duit, tapi jangan berkecil hati. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir niat Allah sampai terbit matahari, dapat pahala haji dan umrah. Nanti selesai sholat subuh, selesai tausiah, nanti kira-kira 1 jam setelah tausiah, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bapak sholat, ibu sholat, sholatnya tidak berjamaah masing-masing. Ketika bapak ibu sedang sholat, disitulah saya keluar diam-diam dari depan. Selama kita di Masjid Akbar ini, malaikat mendoakan kita dengan 2 doa. Allahumma firlahu, ampunkan dosanya. Allahumma arhamhu, rahmatiya.
ampunkan dosanya, rahmati dia, ampunkan dosanya, rahmati dia, sampai wudhunya batal dan keluar dari masjid. Lalu bagaimana dengan orang yang belum sholat, setelah sholat memang di luar masjid dari tadi? Maka tetap dapat doa malaikat, karena yang di luar masjid itu sopnya tetap nyambung di luar masjid, karena sopnya tidak putus. Maka inilah keutamaan. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat subuh berjamaah insyaallah. Kalau sholat subuh berjamaahnya sudah seperti sholat Jumat, berarti tak lama lagi Palestina akan merdeka. Ini bukan sholat Jumat ini. Kalau menengok dari gayanya ini Idul Adha. Biasa sholat yang paling ramai kan Idul Adha, karena orang bawa kupon untuk mau ngambil daging kurban. Ini ramai, mudah-mudahan sampai hari kiamat kita diberikan kekuatan sholat subuh berjamaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini baju Ustadz Somad ini kok ada merek-mereknya ini. RDPS itu maksudnya Riau dan Palembang saudara. Ratu Dewa Prima Salam. Ini sahabat-sahabat saya. Jadi setiap saya ke Palembang dari dulu, dari sejak Habib Mahdi bin Syihab hidup, merekalah yang membawa saya berkeliling Sumatera Selatan, dan pada subuh ini kedua-duanya datang. Mudah-mudahan bersaudara di Palembang, bersaudara sampai ke surga insyaallah. Amin ya rabbal. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kitab yang paling kuat Sahih Bukhari, nomor 2 Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Maka disebut dengan Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu 2 orang. Sekarang orang ngasih nama anak, siapa nama anak kau? Bukhari Muslim. Saking inginnya dapat 2 kitab yang mulia. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh hari Jumat, ayat yang dibacanya rakaat pertama alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Rakaat kedua hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah Masjid Akbar ini salat subuh Jumatnya membaca alif lam mim tanzil? Saya yakin iya. Dari mana Ustaz tahu? Saya tengok tertempel di dinding. Ini subuh tidak dibaca karena membacanya tidak wajib. Makanya Abu Bakar dengan Umar pernah tak berkurban 1 tahun. Abu Bakar dengan Umar pernah tidak berkurban 1 tahun. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak berkurban wahai Abu Bakar dan Umar? Untuk ngasih tahu jamaah bahwa berkurban itu tidak wajib. Begitu juga dengan subuh ini. Kenapa tak dibaca alif lam mim tanzil? Untuk ngasih tahu jamaah bahwa alif lam mim tanzil tidak wajib. Hukumnya sunnah. Dan karena subuh ini ada tablik akbar, pengajian, maka dibaca surat. Jadi jangan gara-gara ini nanti imam disalahkan. Sebetulnya yang diminta jadi imam tadi saya maju ke depan. Jadi ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Kenapa Ustaz Somad tidak maju jadi imam? Saya di mana-mana kalau sholat subuh memang segan saya maju jadi imam. Soalnya pernah saya maju jadi imam. Saya ini kalau sholat subuh maju jadi imam, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya kalau jadi imam pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Diminta saya maju, saya pun maju. Selesai sholat baru dikasih tahu, Ustaz Somad mohon maaf, masjid kami ini bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Somad, masjid kami ini subuhnya nggak pakai kunut karena masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pakai majelis tarjih.
Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali dan mazhab Hanafi subuh bismillahnya sir dan tidak pakai kunut. Jadi daripada nanti terjadi masalah, yang paling enak adalah kalau disuruh maju jadi imam, maju saja jadi imam. Batu. Kalau gitu Ustaz bohong. Ini tidak bohong, saya memang betul batu. Doakan supaya semua yang batuk-batuk sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik yang muda-muda, bagus. Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, lomba imam subuh Jumat baca alif lam mim tanzil, bagus. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, menyambut tahun baru hijrah, halal bihalal. Jangan sekedar pengajian tabligh akbar, tapi buat lomba. Lomba jadi imam subuh Jumat, rakaat pertama alif lam mim tanzil, rakaat kedua hal ata alal insan, surat al insan. Siapa yang juara berangkat umroh. Setuju? Sekarang belum bisa. Nanti tahun 2025 kita minta ke Pak Wali Kota Palembang, insyaallah. Kenapa Ustadz berani ngomong begitu sekarang? Kalau yang sebelum-sebelumnya saya tidak begitu dekat, tapi kalau yang ini insyaallah bisa saya bisikkan. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustaz Somad, jangan lagi ke yang lain. Apa maksud Ustaz Somad ini? Paham-paham aja lah Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menurut mazhab Syafi'i, 4 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat isya, setiap rakaatnya baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap rakaat baca a'udzubillah di pangkal Al-Fatihah. Menurut mazhab Hanafi, sekali saja waktu rakaat pertama. A'udzubillahi. Ini tentang membaca ta'awuz, a'udzubillah dalam sholat. Berarti dalam sholat subuh berapa kali baca a'udzubillah? 2 kali. Dalam sholat maghrib berapa kali baca auzubillah? 3 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tentang membaca bismillah dalam sholat 3. Mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hambali, alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Maliki tidak membaca bismillah sama sekali. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau ada imam datang ke Masjid Akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah salat subuhnya sah? Sah, karena itu tidak keluar dari 4 mazhab. Tapi dia tidak belajar adab fikih ikhtilaf. Kalau di satu negeri itu, Palembang, Sumatera Selatan, terkenal dengan mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, tiba-tiba datang alumni Maroko, mazhabnya Maliki, disuruh jadi imam subuh, dipakainya mazhab Maliki, tak pakai bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Secara fikih solatnya sah, tapi secara dakwah dia sedang membangkitkan ikhtilaf di antara jamaah. Iya, kalau semua jamaahnya pengajian. Kalau jamaahnya tak ngaji, selesai sholat subuh, jamaah udah berbisik. Mazhab apa tadi? ISIS. Sesat. Makanya Imam Masjidil Haram, Bapak Ibu semua kenal Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman Sudes, diminta jadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta. Syekh Abdurrahman Sudes mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Tapi waktu imam di Istiqlal, penasaran semua jamaah. Ada rekamannya di YouTube. Kira-kira dia di Masjid Istiqlal bismillahnya sir apa jahar?
Nampak, tonton di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut semua orang. Kenapa si Abdurrahman Sudais di Makkah, di Madinah, bismillahnya sir. Kenapa di Istiqlal dibacanya jahar? Dia paham fikih dakwah. Dia tahu orang Indonesia mayoritasnya mazhab Syafi'i, maka dia pakai mazhab Syafi'i. Kami pun juga dulu begitu di Maroko. Ada dosen kami namanya Profesor Dr. Syekh Muhammad Ar-Ruki. Waktu diundang ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, kami minta dia jadi imam tarawih malam Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai sholat kami tanya, Syekh, engkau kan mazhab Maliki. Mazhab Maliki bismillahnya tak ada, langsung alhamdulillah. Tadi sholat tarawih setiap rakaat kok bismillahnya jahar. Senyum dia. Makmum ini kan orang KBRI, tak semuanya paham agama. Kalau saya pakai mazhab Maliki, mereka terkejut bertanya-tanya, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Begitulah guru-guru kami mengajarkan perbedaan mazhab, bukan untuk ditonjolkan, tapi untuk berlapang dada menerima perbedaan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga persatuan kesatuan kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Setelah a'udzubillah, baca bismillah, lalu kemudian membaca ayat Alif Lam Mim. Ustaz Somad, ya, apa arti Alif Lam Mim? Wallahu a'lam. Yasin, apa arti Yasin? Wallahu a'lam. Alif Lam Ra, apa arti Alif Lam Ra? Wallahu a'lam. Nanti lama-lama disebut orang, Ustaz Somad itu Ustaz apa? Wallahu a'lam. Coba kita tengok tafsir Jalaluddin Al-Ma'alli, Jalaluddin As-Suyuti, dalam tafsir Jalalain yang dibaca di pondok pesantren. Alif Lam Mim, tafsirnya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Yang tahu artinya hanya Allah yang tahu, kita tak tahu. Tapi ada ustadz yang ceramah, alif itu artinya Allah, lam itu artinya malaikat, mim itu artinya Muhammad sallallahu alaihi. Oh, alif lam mim itu rupanya artinya alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad SAW. Kemarin kami tanya Ustaz Somad, kata dia tak tahu. Ustaz kok tahu? Makanya ngaji sama orang hakikat. Abdul Somad itu kajinya masih kulit-kulit kitab aja tuh. Belum putus lagi makrifat Abdul Somad itu. Karena memang ulama dalam masalah al-huruf al-muqatta'ah, ini alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad, yasin toha, itu termasuk namanya al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang putus-putus. Ulama terbagi dua. Yang pertama mengatakan yang tahu artinya cuma Allah, ini namanya ayat-ayat mutasyabihat. Tapi sebagian ulama menggolongkan ini ayat muhkamat. Maka jangan pusing bingung kalau ada ustadz yang menjelaskan makna alif lam mim, berarti dia menggolongkannya dalam ayat muhkamat. Ulama terbagi dua. Yang mengatakan ini mutasyabihat, wallahu a'lam. Yang mengatakan ini ayat muhkamat, ada artinya. Alif lam mim, Allah, malaikat, Muhammad. Alif lam mim, nama Allah. Alif lam mim, nama surat. Jadi jangan bingung. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah Toha Rasulillah, Yasin. Kalau begitu Toha Nabi Muhammad, Yasin Nabi Muhammad. Itu salah satu tafsir ayat muhkamat. Yasin maksudnya Muhammad. Itu makanya selesai baca Yasin selalu orang Yasin sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayahmu? Muhammad Yasin. Siapa nama ayah kau? Muhammad Toha. Nama orang-orang dulu
Ronaldo tuh begitu. Nah orang sekarang, siapa nama kau? Ronaldo. Bisa olahraga? Bisa. Main apa? Tenis meja. Tak sesuai sama doa. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau Tuhan membawa peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, tanda waktu sudah mau habis. Inilah hebatnya Masjid Akbar ini. Baru saya tengok jam, oh rupanya udah 5:30. Jadi maksudnya dia memang setiap setengah jam dia mati mic ini. Ini hebat ini memang. Berarti nanti begitu habis yang kedua nih, habis waktu. Ustadz-ustadz yang ceramah di Masjid Akbar ini perlu dikasih tahu bahwa waktunya sudah habis. Karena banyak ustadz ini bercakap saking surnya tak peduli dia, karena orang ramai semangat. Di ujung demikianlah tausiah yang singkat ini. Kata orang, apa kau singkat, aku dari tadi dah mau pulang. Tapi di Masjid Akbar kita tahu bahwa ustadz sudah ceramah 30 menit. Dari mana? Dari mic-nya mati. Bisa di setel mereka ini. Jadi masjid-masjid lain yang bingung cara ngasih tahu. Saya pernah ceramah di Riau. Di Riau itu ada namanya Jalan Harapan Raya. Habis itu masuk ke kiri, itu di atas meja ustadz itu dipasang 3 lampu. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Saya tanya pengurus, Pak Ketua Masjid, iya, ini masjid meja ini bekas juri MTQ atau apa? Kata dia, tidak Pak Ustadz, itu memang sengaja kami pasang. Maksudnya kalau hidup kuning berarti waktu sudah mau habis, kalau merah teet waktu habis. Kenapa dibuat begini Pak? Karena Ustadz kalau sudah masuk ke masjid ini banyak yang lupa waktu, kata dia. Bagus juga ini, bisa ditiru nanti. Tapi di Masjid Akbar tak perlu lagi. Kenapa? Karena cara ngasih taunya lembut. Mic itu bisa di setel mati sendiri. Ini luar biasa Masjid Akbar. Saya kalau ditanya orang, Ustadz berapa kali ke Palembang? Aku tak ingat udah berapa kali saya ke Palembang. Ingat Ustadz waktu datang ke masjid kami? Aku tak ingat. Di mana masjidnya ya? Tapi Masjid Akbar ini pasti saya ingat. Ingat Ustadz ke Masjid Akbar? Masjid yang mana itu ya? Itu Pak Ustadz yang asal 30 menit mic-nya mati. Oh iya nih. Memang hebat Masjid Akbar. 3 yang membuat saya ingat Masjid Akbar ini. Yang pertama, ketua masjidnya menyambut dengan pantun pembuka dan pantun penutup. Yang kedua, mic-nya bisa di setel 30 menit. Yang ketiga, ada RDPS. Ini yang membuat saya ingat Masjid Akbar ini. Mudah-mudahan dengan ingatnya kita selalu mendoa. Itu tujuan ingat itu. Makanya kalau ada jamaah ngajak foto Pak Ustadz, foto Pak Ustadz, foto Pak Ustadz, jangan cuman kau share di Facebook, cetak sebesar pintu. Tujuannya apa? Tempel di dinding supaya setiap mengingat, menengok, ingat. Anak cucunya sampai hari kiamat ditengoknya. Tuh, ya, itu gambar siapa? Itu gambar almarhum Abdul Somad mengalir. Jaga juga lah perasaan saya. Waktu saya bilang almarhum tadi, kenapa kalian ketawa? Tanzilul kitab, Alkitab, Al-Quran, Al-Furqan, An-Nur, itu nama dia. Zalikal kitab, Al-Quran juga. Inna nahnu nazzalna dzikra, Al-Quran juga. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an. Tengok konteks ayatnya. Kalau ada Alkitab ceritanya tentang Nabi Daud, berarti kitab Zabur. Kalau ada Alkitab cerita tentang Nabi Musa, berarti kitab Taurat. Apa pula Tauco? Inilah bahayanya ceramah pagi ini. Kalau ada cerita Alkitab tentang Nabi Isa, berarti kitab Injil. Zalikal kitab, tentang Nabi Muhammad, berarti Al-Quran. Karena memang namanya banyak. Az-Zikra, Alkitab, Al-Quran, Al-Furqan, An-Nur. Itu nama-nama dan nama-nama yang lain. Makanya perlu diingat nama itu banyak-banyak. Siapa yang ceramah tadi? Abdul Somad. Yang satu lagi ngatakan, bukan Abdul Somad. Yang ceramah tadi UAS. Ya itu juga orangnya. Namanya aja banyak.
Ah, ini. Ibu, nggak apa-apa nama suami ibu banyak, asal jangan KTP-nya banyak. Yang satu udah kawin, yang satu belum kawin. Nah, itu bahaya itu. Tapi kalau nama, jangan nanti ibu, bapak, ibu bingung pas dibuka Facebook, tengok ada mirip macam ini gambar Abdul Somad, tapi nama Anton. Nah, itu nama gaul. Nah, Bapak Ibu yang saya di mana-mana nama saya tetap satu, Abdul Somad. Di TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube nama cuma satu, Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Di situ pintu masuknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanzilul kitab. Kitab ini diturunkan. Maknanya kitab ini bukan buatan Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Al-Quran ini dibuat-buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ciptaan dia. Dari zaman dulu sampai sekarang mereka menuduh. Dibantah Allah Subhanahu Wa Taala. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab. Ini kitab diturunkan datang dari Allah, bukan ciptaan akal manusia, bukan hasil survei, bukan renungan hati, tapi ini datang dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril di Jabal Nur, Gua Hira. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa naik ke Gua Hira. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. 5 ayat yang turun pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Setelah itu turunlah Al-Qur'an selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sampai ayat yang terakhir turun, Nabi pun meninggal dunia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Turun ayat yang terakhir. Sebagian sahabat senang, Al-Quran sudah sempurna. Sebagian sahabat menangis. Kenapa? Karena Quran sudah habis, berarti tak lama lagi Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Begitulah Al-Quran, bukan hasil karya cipta manusia. Seandainya Al-Quran ini terbakar di seluruh perpustakaan, seandainya Quran-Quran yang ada di masjid, ada Quran di Masjid Akbar. Oh, cantiknya susunan, Masya Allah. Kalau ditengok dari susunannya nampaknya tak pernah dibacanya. Ustaz Somad, janganlah suuzon Ustaz. Ini Quran ini awalnya lintang pukang tunggang langgang ini Pak Ustadz. Tapi karena mau acara pengajian tabligh akbar, maka disusun rapi. Cobalah tengok Masjid Akbar, Qurannya rapi, mukena di belakang pun tengoklah rapi, Masya Allah, ada Quran. Inilah masjid ideal. Kenapa? Jamaah datang buka lemari baca Quran. Ada musafir singgah. Apa nama daerah kita ini? Hah? Sungai Selinca. Oh, tadi ada yang bilang mata hijau, mata merah. Saya terus terang tadi malam pas dibilang Ustadz Ali sama Ustadz Takwa, besok subuh cepat Ustadz bangun. Jam 4 kita sudah jalan dari hotel. Kemana kita? Mata merah. Wah. Terus terang mendengar namanya seram juga. Bayangan saya jamaah ini matanya merah semua. Maka saya pakai peci merah. Sampai kemarin saya tengok orangnya baik-baik semua. Maka jangan tertipu dengan nama. Gitu juga dengan nama Pak Ratu Dewa ini. Saya pertama dengar namanya, siapa namanya? Ratu Dewa. Wah, Dewa. Pas jumpa rupanya orangnya baik rupanya. Masya Allah, tabarakallah. Macam Abdul Somad inilah.
Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Tanzilul kitab. Kitab ini diturunkan dari Allah, bukan buatan Muhammad SAW, bukan dongeng. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Pahamlah kita kenapa surat ini yang disuruh baca subuh Jumat, supaya laki-laki jangan sampai selama seminggu buka internet, nonton YouTube, orang mengejek Islam, meragukan Al-Quran, dikuatkan dalam hatinya. Zalikal kitabula raiba fi. Alif lam mim tanzil. Tanzilul kitabila. La, tidak ada. Raiba, tidak ada keraguan sikit pun di dalamnya. Ada orang mata merah ini yang ragu dengan Al-Quran. Seandainya ada yang ragu, angkat tangan. Saya ragu dengan Quran, saya tak marah. Kenapa? Neraka itu kan diciptakan untuk dia. Untuk apa diciptakan neraka itu kalau tidak ada isinya? Betul? Oh, betul pula kata jamaah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari neraka. Subuh 7 kali, maghrib 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tanzilul kitab. Al-Quran ini diturunkan dari Allah. La raiba fih. Tak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Mir Rabbil alamin. Dari Rabb. Kenapa tidak dipanggil minallah? Kalau kita katakan ya Rabb, itu berarti ada 3 makna. Bukan Tuhannya 3, Allahnya tetap satu. Qul huwallahu ahad. Meminta tetap kepada yang satu, Allahus. As-Somad itu kan Allah. Iya, kami panggil Ustadz Somad. Yang betul adalah Ustadz Abdus Somad. Tapi payah panjang kali, yang enak pendek aja. Ustadz Somad, Ustadz Somad. Payah Ustadz Abdus Somad. Disingkas, UAS. Kalau udah UAS cukup. Ini kadang saya jumpa, terima kasih Pak UAS gitu. Kalau udah UAS jangan pakai Pak lagi. Terima kasih Ustadz UAS gitu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita katakan ya Rabb, artinya Engkau yang menciptakan saya. Ya Rabb, Engkau yang mengatur hidup saya. Ya Rabb, Engkau yang mengasihi saya rizki. Itu makna ya Rabb. Makanya kalau kita susah panggil dia ya Rabb. Tapi nama dia banyak. Walillahil asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Ba'ir, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi, Ya Mu'izz, Ya Mudhir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, sampai Ya Sabur, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya Rabb, tanzilul kitabi la raiba fi mir rabbil. Ini turun dari Allah. Rabb yang mencipta, Rabb yang mengasih rezeki, Rabb yang mengatur hidup. Alamin, semesta alam. Tidak ada dikatakan Rabbil muslimin, tak ada. Rabbil mu'minin, tak ada. Rabbil falembanin, tak ada. Orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Mesir Al-Misri, orang Irak Al-Iraki, orang Palembang Al-Falembani. Makanya ada ulama namanya Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Banyak ulama Palembang, tapi itu yang paling saya ingat. Nama kitabnya Sayrus Salikin. Sampai hari ini orang Riau di masjid masih membaca kitab Sayrus Salikin yang merupakan khulasah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin oleh
Abu Hamid Al-Ghazali. Apakah orang Palembang masih membaca kitab Syairus Salikin Syekh Abdul Somad Al-Filembani? Jangan jawab. Cukup dengan hati dan pikiran kita masing-masing. Mudah-mudahan kitab-kitab ulama ini masih tetap dikaji di masjid-masjid kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil am yaquluna iftara am atau yaquluna. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Mereka mengatakan iftara, Quran ini dibuat-buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am yaquluna iftara. Dibantah Allah sekali lagi. Bal huwal haq. Bal akan tetapi huwal haq. Ini adalah kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mir rabbika, datang dari Allah. Hak, 2 kali bantah. Biasanya kalau membantah 1 kali cukup, tapi ini dibantah 2 kali. Am yaquluna iftara. Apakah mereka mengatakan itu bahwa ini buatan Nabi Muhammad? Bal akan tetapi huwal haq, ini adalah kebenaran. Wal haqqu mir rabbika, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Litunzira, untuk memberi peringatan. Tujuan Al-Quran didatangkan untuk memberikan peringatan. Khamar haram, sabu-sabu haram, judi haram, slot, ganja. Ustadz Abdul Somad ceramah berapi-api di atas mimbar. Jangan main slot. Yang main slot tak sholat Jumat. Yang datang sholat Jumat atu-atu. Yang udah tak main handphone. Ustadz Somad ceramah berapi-api di mimbar. Jangan pakai narkoba. Karena isi Al-Quran litunzira, memberikan peringatan. Makanya peringatan yang paling mantap bukan peringatan dengan ceramah. Ada orang yang tidak perlu ceramah, tidak perlu khutbah, tidak perlu tabligh akbar, tapi dia cukup dengan perwaku, peraturan wali kota. Mana yang lebih hebat? Ceramah Abdul Somad atau peraturan wali kota? Saya tahu jamaah dilema mau menjawab ini. Nanti kalau dijawab dibilang lebih hebat Abdul Somad, wali kotanya sudah ada, cuman belum dilantik. Nanti kalau dibilang lebih hebat wali kota, Ustadz Somad tiba-tiba ceramah berhenti padahal mic masih berbunyi. Ini kan bahaya, waktu belum habis. Ginilah saya mau kasih contoh. Ceramahlah Abdul Somad di Masjid Akbar. Khamar haram, yang menjual khamar haram, yang membawa khamar haram, super driver tukang khamar haram, masuk neraka semua, dilaknat Allah. Begitu keluar dari masjid, baru 1 simpang keluarga, langsung orang jual khamar. Ditawarinya pula Ustadz, Ustadz mau beli? Nah, khusus untuk Ustadz harga diskon Ustadz. Kalau saya ceramah di situ, ngomong ke dia, kau jual khamar, khamar ini haram. Apa kata dia? Ustadz jangan marah-marah, nanti cepat mati. Maka yang paling efektif berdakwah bukan dengan tausiah, bukan dengan ceramah, tapi dengan kekuasaan. Berdoalah supaya Palembang ini diberikan kekuasaan orang yang tahu agama, orang yang dekat dengan para habaib dan ulama. Karena dengan segenggam kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Saya sudah ceramah 50 menit, baru sekali ini bertakbir kan? Kenapa Ustaz takbir? Itu untuk ngetes suara jamaah, masih bisa dilanjutkan atau tidak. Dari bunyi takbirnya tadi dilanjutkan. Karena di beberapa tempat saya takbir, takbir, Allahu Akbar. Kalau begitu bunyinya itu maksudnya terserah Pak Ustaz lah, lanjut enggak apa-apa. Berikan peringatan kepada manusia, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat.
Berbusa-busa Ustadz Somad ceramah, bayar zakat. Orang tak mau bayar zakat. Tapi dengan segenggam kekuasaan, dengan tanda tangan. Semua ASN, PNS, kerja kantor wali kota Palembang, BUMN, perusahaan, zakat potong atas 2,5%. Bisa apa tak bisa? Bisa. Segenggam kekuasaan, pakai. Saya pulang dari Maroko tahun 2008, diundang ceramah Islamic Center. Baru pulang, belum viral, belum terkenal, orang tak tahu. Pas saya ceramah, saya tengok Islamic Center penuh. Saya tanya panitia, berapa orang di jamaah? 3.000 Ustaz. Mau 3.000 orang. Dalam hati saya, hebat betul orang Indonesia ini sekarang. Padahal saya baru pulang, mereka belum kenal, 3.000 orang datang. Selesai tausiah, saya tengok jamaah ini berkerumun di pintu. Rupanya mau tanda tangan absen. Berdiri bupatinya. Tak perlu pakai suara menggelegar, tak perlu pakai tablik akbar, tak perlu bacakan ayat, tak perlu baca hadis. Siapa yang nggak tanda tangan, nggak sholat zuhur asar ke masjid, uang makan potong. Pimpinan bukan sekedar menjaga insentif pegawai ASN, uang gaji pokok, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, tapi juga menjaga ASN, PNS, BUMN, jamaah perusahaan jangan sampai makan duit haram. Mana ada kami makan duit haram? Kami tak pernah mencuri, kami tak pernah sogok. Kau makan duit haram bukan karena mencuri, tapi karena tidak bayar zakat. Maka itulah kenapa saya hari ini berjalan dengan RDPS nih. Kenapa? Karena kalau saya yang ceramah dari sungai ke sungai, dari masjid ke masjid di Palembang tak selesai-selesai. Tapi dengan duduknya satu orang yang mengerti agama. Dari mana Ustaz tahu bahwa Pak Ratu Dewa tahu agama? Beliau alumni IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Loh, alumni IAIN kok bisa jadi sekda? Ini panjang ceritanya. Kira-kira waktu cukup nggak ya? Jadi almarhumah emak beliau melihat ada seorang yang sedang ngasih kata sambutan. Apa kata almarhumah emaknya? Aku ingin kau nanti jadi orang seperti itu. Orang yang ditunjuknya itu adalah sekda. Itulah kenapa beliau jadi sekda 6 tahun, karena doa seorang ibu. Makanya ibu kalau mendoakan anak, kalau lagi marah sama anak, sini kau calon gubernur, sini kau calon wali kota, gitu kalau marah. Ini kadang orang sekarang, sini anak setan. Itu maka anaknya jadi betul pula kata jamaah. Doa seorang ibu, jangan main-main dengan doa seorang ibu. Ini terbukti. Beliau, apa kata orang? Ngapailah anak kau sekolah di IAIN? Tengok anakku SH, sarjana hukum. Tengok anakku SE, sarjana ekonomi. Makanya orang sekarang kalau datang yang meminang anaknya SH, terima pengacara. SE, ekonom, terima. AK, akuntansi, terima. Pas datang alumni IAIN, titel kau apa? SAG, jangan terima, sarjana alam goib. Beliau mengangkat harkat, derajat, martabat alumni IAIN. Sekarang IAIN itu sudah berubah namanya jadi UIN, Universitas Islam Negeri. IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Apakah alumni sekolah agama bisa jadi pejabat? Bisa jadi sekda. Apakah alumni IAIN bisa jadi wali kota? Kita tengok 27 November. Saudara yang dimuliakan Allah, ini menjaga harkat martabat, bukan martabak ya. Soalnya di Palembang ini pada martabak, martabak har namanya. Saudara yang dimuliakan Allah, menjelang-jelang jam 6 nih kenapa membawa makanan aja ceritanya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
salam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Kok ditengok-tengok dari baju Ustaz Somad ini nampaknya baru nih. Jelas baru. Tengoklah lipatannya masih tajam. Apa rasanya pakai baru RDPS nih Pak Ustaz? Satu kata, iya, panas. Padahal Masjid Akbar ini kipasnya sudah ada, AC-nya masih kurang nampaknya. AC pun baru 3. Insya Allah ke depan masjid-masjid ini bisa tak masjid itu dikasih AC, dikasih kipas, dikasih karpet? Hanya dengan satu tanda tangan kekuasaan, bukan duit pribadi, duit APBD dipakai menolong agama Allah. Bisa apa tidak bisa? Lalu kenapa banyak masjid yang tidak diperdulikan karpetnya, tak dipedulikan AC-nya, tak dipedulikan kipasnya? Karena pemimpinnya tak pernah sholat berjamaah. Maka insya Allah, tabarakallah, kita tahu agama, mengerti agama, datang berjamaah, sholat agama, dekat dengan habaib, dekat dengan ulama. Seandainya doamu makbul, tapi doa itu cuma satu, mintakanlah pemimpin yang adil. Masih ada 60 malam lagi menjelang 27 November hari Rabu pagi sampai jam 12 siang. Ajak kawan, sahabat, tetangga, tunjukkan aja. Tapi kami nggak berani ngomong Pak Ustadz, kami orangnya payah ngomong. Apalah payahnya memotong video Abdul Somad tadi, potong pendek, share. Kami ini ASN, kami ini polisi, kami tentara, pakai baju seragam, nggak boleh keberpihakan. Ambil video Ustadz Somad tadi, potong pendek 1 menit, masukkan ke TikTok, masukkan ke grup-grup WhatsApp. Siap? Siap. Dari bunyinya macam tak siap. Nah, untuk apa Al-Quran diturunkan? Litunzira, memberikan peringatan. Makanya ceramah itu jangan cuma menina bobokkan orang, menenangkan orang, tapi juga memberikan peringatan. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan minum khamar, bayar zakat, sholat berjamaah, tolong masjid, jadi pemimpin yang adil dan amanah. Ma atahum min nadhirin min qablika. Ada kaum-kaum yang belum pernah datang kepada mereka pemberi peringatan. Ada bangsa-bangsa yang belum pernah datang kepada mereka orang yang memberikan dakwah. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi ada pewarisnya. Al ulama warasatul. Saya sakit hati dengan wali kota, sakit hati dengan bupati, sakit hati dengan gubernur. Kenapa saya sakit hati? Karena saya berangkat ke Mesir tidak dilepas, pulang tak dijemput. Pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Ustadz jelangkung. Saya mau adik-adik kelas saya dari Palembang, kalau mereka berprestasi, baca kitabnya mantap, hafal Qur'annya mantap, dikirim mereka ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setuju? Bisa apa tak bisa? Saya lulus tahun 1997, 100 anak Indonesia lulus diterima di Al-Azhar Kairo Mesir. Yang mendaftar ribuan orang, yang lulus cuma 100. Salah satu yang lulus itu anak Palembang, namanya Ustadz Irawan Taqwa. Nah, ini orangnya. Ibu jangan terlalu ditengok karena dia sudah menikah, tak bisa lagi untuk menantu. Tapi beberapa seat masih kosong. Bisa. Beliau 97. Tahun 1998 Al-Azhar beri beasiswa lagi 100 anak Indonesia. Yang lulus salah satunya ini orangnya. Ustadz Somad sombong. Ini bukan sombong. Ini mau ngasih tahu kepada mereka haters yang ngejek-ngejek bahwa ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Berangkat tanggal 4 September 98. Ini bulan September.
Saya bulan September berangkat ke Mesir, dari Cengkareng terbang pesawat ke Kairo. Sampai di Kairo turun, ditanya sama senior-senior, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Wah, bangga kata senior, itulah tiket yang paling murah. Tak ada duit. 4 tahun di Mesir tak pernah dikirim bupati, tak pernah dikirim wali kota, tak pernah dikirim gubernur. 4 tahun saya belajar ke Mesir. 2 tahun di Maroko, seperak haram mereka mengirimkan APBD itu ke saya. Ustadz Somad ini sakit hatinya di Riau kok menumpahkannya di Palembang. Memang saya ceramahnya di Palembang, tapi video ini kan ditonton mereka semua kan. Hai bupati-bupati, hai wali kota, hai gubernur-gubernur yang dulu tidak mengirim ke aku, kalian mati. Coba kalau dulu kalian kirim aku ke Mesir dengan APBD, bukan ku minta duit kalian. Coba kalau kalian kirim dulu aku ke Maroko pakai APBD, setiap aku ceramah mengalir pahalanya ke kalian. Tapi apa mau dikata, kalian pernah punya kekuasaan, kalian pernah punya tanda tangan, tak kalian pakai untuk menolong. Akhirnya kalian hanya ditangkap KPK. Mohon maaf, ini kameranya hidup kan? Soalnya saya pernah ceramah ngomong gitu, pas diminta rekamannya, mohon maaf Pak Ustadz, kamera itu mati. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum min qablika la'allahum yahtadun. Tujuan daripada ceramah, tujuan daripada dakwah, la'allahum yahtadun. Mudah-mudahan masyarakat mendapat hidayah melalui ceramah, hidayah melalui perda, hidayah melalui perwako, peraturan wali kota Palembang, hidayah melalui polisi. Bapak-bapak polisi, bisa kalian menyampaikan hidayah melalui apa? Melalui pistol besi kalian itu. Kalian bapak polisi yang punya pistol, TNI Polri yang punya senjata, tak perlu kalian ceramah, tak perlu kalian khutbah, gak usah kalian ceramah. Ceramah ini berat, biar aku aja. Kalian cukup dengan pistol kalian. Ustadz Somad ceramah, janganlah gayam, jangan judi. Kalian tak perlu ceramah, cukup dengan pistol kalian. Ah, siapa yang mau lagayam? Lagayam, coba. Pecahkan ginjal kalian, coba. Jangan nanti setelah pistol tak ada, setelah baju seragam ditarik negara, setelah tidak punya kuasa, barulah datang ke masjid. Barulah berapi-api. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif di kantor polisi? Baru pensiun Pak. Pistol besi masih ada? Jangankan pistol besi, pistol air pun macet-macet. Istighfar aja lah Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan.